Hari ini kita belajar tentang kerajaan kegelapan dan celah. Saya berikan videonya dulu. Ini tentang kalau kita melihat di alam di nyata ya, secara fisik kita melihat kota itu seperti tadi. Sebentar. Kita akan melihat secara fisik kota langit itu seperti ini. Tetapi sebenarnya di alam roh, kota-kota, firman Tuhan katakan dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Ada awan gelap, itu semakin lama semakin pekat. Ini yang dinamakan langit tembaga yang ditulis di dalam Alkitab, yang sering saya bahas, langit tembaga. Di semua tempat, apalagi di daerah-daerah yang tidak ada pendoa, itu langit tembaga sangat tebal. Langit tembaga itu adalah roh-roh jahat. Ini adalah mata-matanya iblis. Jadi roh-roh jahat itu, awan yang kelihatannya awan gelap itu sebenarnya roh-roh jahat yang ngumpul, bergandengan tangan semuanya, rapat, sehingga terjadi kegelapan yang namanya langit tembaga. Doa-doa orang percaya seringkali tertahan di langit tembaga itu. Nah, kemudian ada banyak awan gelap itu yang mulai turun, nggak semua ya, sebagian itu mulai turun, dan semuanya ini awan gelap ini akan menghinggapi orang-orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Dia itu akan ada di atas kepala banyak orang. Di situ mereka akan memberikan roh depresi, roh ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, bingung. Jadi ada banyak orang mengalami kebingungan, pikiran-pikiran jahat, kemarahan. Dan pada waktu mereka mulai meresponi pikiran-pikiran jahat itu yang diberikan oleh iblis, itu maka dia akan menguasai pikiran orang itu, sehingga membuat pikiran orang itu menjadi gelap dan membutakan. Makanya ada banyak orang yang akhirnya mengalami depresi, akhirnya ada sakit penyakit, ada keinginan untuk bunuh diri, merasaan tidak berharga, merasa kecewa, benci pada diri sendiri, ketakutan, kekhawatiran, terus ingat masa lalu, kemudian perasaan-perasaan tertuduh, perasaan tertolak, perasaan sendirian, itu semuanya muncul. Jadi kalau kita tahu ya, di langit itu ya, saya dulu mungkin pernah menjelaskan tapi gak ada videonya. Itu ada awan gelap, terutama di daerah-daerah yang tidak ada doa, tidak ada gereja, tidak ada orang-orang percaya yang berdoa. Itu semuanya akan mengalami yang namanya awan gelap. Awan gelap itu sebenarnya roh-roh jahat yang saling bergandengan tangan sangat erat. Itu berlapis-lapis. Makanya terjadi yang namanya langit tembaga. Sama seperti halnya yang dilihat oleh, saya pernah ceritakan teman saya yang masuk neraka, yang dia waktu itu mengalami koma. Pada waktu koma dia sebenarnya sudah mati dan dia sudah masuk neraka, tetapi karena anugerah saja, karena banyak yang berdoa, sehingga dia pulih lagi, dia sadar lagi dari komanya. Tetapi selama dia koma 21 hari dia sudah di neraka. Pada waktu dia dibangkitkan oleh Tuhan, waktu itu tangan Tuhan narik dia melihat di neraka itu tangan yang besar menarik dia, dan kemudian dia sadar. Di situ pada waktu dia mulai sadar, dia matanya melihat alam roh dan alam nyata ini sama-sama jelas. Dan dia melihat, baru kali itu dia melihat ya, karena dia itu sebenarnya harusnya sudah mati, maka roh-roh jahat itu masih berusaha merebut dia. Waktu itu dia melihat langit itu sangat gelap, benar-benar gelap. Dan ternyata awan gelap itu, langit itu sangat gelap. Kenapa? Makanya firman Tuhan katakan dunia ini gelap. Ternyata karena ditutupi, itu dia melihat itu seperti belalang yang sangat banyak.
jutaan, itu sangat banyak. Itu semuanya terbang dan ada yang berhenti, dan yang berhenti itu kemudian saling bergandengan. Ini yang menjadikan tembok tembaga. Dia melihat itu seperti belalang, dan setelah dia perhatikan ternyata itu adalah iblis. Itu iblis-iblis. Nah, dan ada orang lagi, kalau kita pernah lihat di film-film Batman, itu seperti terbang seperti Batman, ya kan? Sama saja, itu juga ternyata roh-roh jahat itu sebenarnya yang digambarkan di film itu seringkali di alam roh itu memang benar terjadi, ada. Nah, sebelum saya lanjutin, ada firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 26 berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Dikatakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan surga itu seperti seorang yang menaburkan benih yang baik. Tapi pada waktu semua orang tidur, musuh itu menaburkan benih lalang di antara gandum. Benih yang baik adalah gandum, sehingga ketika gandum itu tumbuh, mulai berbulir juga, nampak jugalah lalang itu. Nah, kita mulai melihat itu begini. Setiap hari, kalau dikatakan pada waktu orang tidur itu sebuah lambang aja, sebuah kiasan. Tidur ini bisa berarti benar-benar waktu malam, bisa berarti pada waktu orang-orang itu lengah. Pada waktu orang-orang itu benar-benar tidak tahu bahwa ada peperangan rohani. Di alam roh itu selalu iblis itu menaburkan benih lalang, yaitu berupa kutuk, pengajaran yang salah, dan sebagainya. Makanya saya pernah katakan iblis itu punya dua senjata yang berbahaya, yang powerful. Pertama, mulutnya. Mulutnya mengeluarkan dusta, mengeluarkan intimidasi, mengeluarkan tuduhan-tuduhan dan dakwaan. Dia selalu mendakwa kita siang dan malam. Dia juga mengintimidasi kita. Kamu itu orangnya jelek lah, kamu itu orangnya gak becus lah. Lalu tuduhan-tuduhan. Kamu orang berdosa, kamu kemarin begini, mengingatkan dosa-dosa masa lalu. Kemudian dusta. Dan yang kedua adalah manusia. Nanti kita jelaskan. Nah, itu sebabnya awan seperti asap gelap. Awan itu, di situ iblis itu sebenarnya sedang menaburkan benih. Benih-benih itu adalah roh depresi, roh ketakutan. Makanya firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh yang mendatangkan ketakutan. Nah, berarti ada yang namanya roh ketakutan. Itu sebabnya orang yang suka melamun itu gampang menerima benih dari iblis. Itu sebabnya orang percaya tidak boleh pikirannya kosong. Pikirannya kosong, melamun, mikirin hal-hal yang enggak. Iblis itu akan memberikan roh-roh itu, roh intimidasi, kekhawatiran, roh kebingungan. Makanya ada orang kena waham dan sebagainya, itu yang mengacaukan pikiran sampai tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halusinasi, mana yang benar. Dia tidak bisa membedakan ini yang dari Tuhan, ini yang dari iblis, ini yang dari perasaannya. Itu sebuah kebingungan. Mau ngambil keputusan bingung karena ada roh-roh yang mendatangkan kebingungan. Lalu diberikan pikiran-pikiran jahat, kemarahan, dan sebagainya. Nah, semuanya itu sebenarnya hanya seperti sebuah panah-panah yang berterbangan. Kan saya sudah jelaskan berkali-kali, kita ada perlindungan ilahi, ada tudung ilahi yang melindungi kita. Ada api Roh Kudus, ada kita minta darah Kristus, makanya minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Itu kan sesering mungkin, bila perlu setiap hari, minta kuasa darah Yesus menutupi kita, terutama pikiran dan hati. Nah, pada waktu itu semuanya iblis itu seperti awan gelap di atas kepala kita. Tetapi kalau kita adalah seorang penyembah, kita suka penyembahan, kita suka bahasa roh, otomatis semuanya itu terbakar. Karena bahasa roh itu mendatangkan api.
Pujian penyembahan itu membawa hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, iblis tidak akan bisa bertahan. Iblis itu akan lari pada waktu ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kegelapan tidak bisa menyatu dengan terang. Terang ilahi akan mengusir kegelapan. Nah, tetapi pada waktu iblis itu mulai menaruhkan kayak panah-panah api si jahat, pikiran yang gak enak, pikiran ini, kemudian kita meresponinya, kita mulai memikirkannya, baru awan gelap itu mulai masuk, memenuhi pikiran sehingga membutakan. Tapi kalau dengan orang dunia, iblis gak usah permisi, iblis bisa membutakan mereka. Tapi orang percaya kalau kita gak meresponi, maka tidak terjadi apapun. Tapi kalau kita meresponi, makanya tadi firman Tuhan katakan pada waktu gandum itu tumbuh, lalang juga tumbuh. Makanya mereka itu gak bisa punya karakter dan cara pikir yang murni, yang bersih, seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita ini kan harus memiliki pikiran Kristus. Nah, kemudian waktu Kamis kemarin saya jelasin bagaimana itu, saya punya temen ya ada beberapa, itu semuanya orang-orang yang tajam sekali kalau melihat. Orang ini melihat pada waktu misalnya ya, saya kan pernah katakan bahwa senjata iblis adalah mulutnya dan manusia. Manusia yang pahit akan dipakai iblis untuk membuat pahit banyak orang. Dia melihat ada orang yang gosip. Orang yang gosip ini awannya itu memenuhi dia, gelap. Awan gelap itu kan roh jahat ya kan. Makanya ada firman Tuhan katakan, biarlah awan kemuliaanmu, karena di dalam Tuhan pun ada awan kemuliaan. Makanya iblis pun meniru, ada awan gelap. Kegelapan itu roh jahat, saking menggumpalnya sampai menjadi awan gelap. Nah, orang yang pahit, orang yang penuh dengan kejahatan, dia penuh dengan awan gelap. Demikian juga dengan hatinya penuh awan gelap. Setelah itu kemudian pada waktu dia gosip, misalnya seseorang gosip kepada saya, dia mengatakan hal-hal yang tidak benar, dia memfitnah orang, dia manas-manasi, memberitakan kabar busuk. Kemudian saya mendengarkan, itu mulai asapnya itu tipis mulai melingkari saya. Makanya saya pernah dulu kasih video ya, video bahwa kita ini penuh kemuliaan, ada terang. Waktu iblis memberikan roh depresi, itu pada waktu kita mulai mikirin, itu mulai sinar kemuliaan tertutup dengan awan tipis gelap, yaitu awan depresi yang sedang nyerang dia. Makanya kalau kita diam saja, itu mengelilingi kita walaupun tidak masuk. Itu sebabnya harus diperangi. Makanya nanti kita akan pelajari memeranginya. Nah, kemudian kalau waktu orang gosip ini kemudian saya dengarkan, maka awan tipis mulai melingkupi saya. Pada waktu saya mulai meresponi, hati saya ikut gak suka, ikut panas karena orang ini menceritakan misalnya, oh orang itu loh, orangnya jahat, orangnya begini. Saya kemakan omongannya, saya mulai berespon, wih orang ini dalam hati saya, wih orang itu berarti jahat. Awan gelap itu tipis, itu mulai masuk di hati, mulai mengeruhkan hati saya yang tadinya bersih. Hati kita ini kan mengeluarkan sinar kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan katakan kamu adalah terang. Dan pada waktu saya mulai merespon, terus saya mendengarkan, menikmati gosip, hati saya mulai ikut terpengaruh perkataannya. Semakin lama, semakin asap itu semakin banyak yang masuk, sampai akhirnya gelap. Pada waktu saya mulai ikut mengomentari, ya orang itu ternyata gitu ya, saya ikut nambah-nambahi. Karena sudah terpengaruh di sini, saya ikut panas. Akhirnya awan itu menutupi seluruh hidup kita. Makanya terjadi yang namanya kebutaan rohani. Sampai nggak tahu saking panasnya, sampai nggak tahu itu tadi omongannya cuma hoax. Makanya kalau orang katakan orang yang memberikan kabar busuk adalah orang jahat, didengarkan oleh orang bodoh, disebarkan oleh orang idiot. Orang ini ngomong karena jahat, orang yang mendengarkan orang yang bodoh, orang yang menyebarkannya adalah orang idiot. Itu benar. Dan roh jahat itu mulai menguasai. Makanya akan ada terjadi di roh kita hilang damai sejahtera.
kehilangan damai sejahtera adalah tanda dari Tuhan bahwa ada yang salah di hati kita. Mulai ada yang bukan dari Tuhan masuk di dalam roh kita. Sehingga kalau kita membiarkannya, maka kita akan dikuasai. Itu sebabnya kenapa kita harus cepat membereskannya dengan minta pengampunan kepada Tuhan. Kan firman Tuhan katakan, barang siapa mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil yang akan menghapuskan dosa kita. Waktu dihapus itulah maka damai sejahtera kembali, awan gelap itu diusir, mulai keluar. Makanya kenapa Tuhan itu selalu berkata, jaga hatimu. Nah, awan yang gelap ini selalu menguasai pikiran dan hati. Yang diserang pikiran dan hati. Makanya Alkitab berkata, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Kemudian firman-Nya juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau ibu-ibu, bapak ibu semuanya yang hadir di sini sudah mengerti arti sebuah damai sejahtera, yang sudah mengalami arti damai sejahtera, akan mengetahui waktu damai sejahtera itu hilang. Akan sangat kerasa kalau saya itu ada yang nggak benar, saya ngomong nggak benar, atau mendengarkan hal yang tidak benar, itu kayak ada sesuatu yang naik seperti ini. Itu damai sejahtera kayak dicabut. Saya langsung beres, Tuhan ampuni saya ngomong gak benar, saya bohong, ampuni saya Tuhan Yesus, saya ikut gosip, ampuni saya Tuhan. Itu mulai kembali damai sejahtera. Makanya kenapa yang paling dibutuhkan orang percaya adalah damai sejahtera. Damai sejahteralah yang membuat kita bisa tenang dalam pencobaan, bisa tenang di dalam menghadapi masalah, bisa tenang dalam mengambil keputusan karena ada damai sejahtera. Makanya iblis itu selalu ingin merusak damai sejahtera kita supaya kita mengambil keputusan yang salah, bertindak salah, berbicara salah, berespon salah. Jadi awan gelap itu tadi ya, tembok atau langit tembaga yang ada di langit itu di semua tempat itu ada. Karena firman Tuhan berkata, bumi ada di bawah kuasa si jahat, ada di bawah kuasa kegelapan. Makanya kegelapan ini tadi ya, yang kegelapan itu adalah roh-roh jahat yang bergandengan. Dan mereka tidak hanya menaburkan benih yang jahat, mereka juga menaburkan kutuk setiap hari. Mereka menaburkan kutuk-kutuk. Makanya awan gelap itu menyerang setiap orang yang pikirannya kosong. Gak usah permisi, dia bisa masuk. Makanya kenapa orang Kristen gak boleh mengosongkan pikiran, gak boleh yoga yang kemudian harus menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran. Itu menenangkan pikiran, yang masuk itu pasti roh-roh jahat. Nah, itu sebabnya Alkitab mengajar kita bagaimana kita melawan semuanya dengan memikirkan yang baik. Pikiran kita ini tidak boleh kosong. Oke, itu nanti aja ya, saya jelaskan nanti berurutan. Nah, kemudian dikatakan kita ini kan ada di dalam perlindungan Tuhan ya. Perlindungan Tuhan itu berlapis-lapis. Banyak, tapi yang saya bahas cuma sedikit. Saya cuma nggak kasih contoh semuanya. Perlindungan Tuhan di dalam hidup kita berlapis-lapis. Yang pertama, darah Yesus. Yang kedua, pagar atau tudung ilahi, seperti di dalam Ayub 1 ayat 10 berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya bertambah di negeri itu. Jadi Tuhan itu memagari Ayub, rumahnya dan segala yang dimilikinya. Jadi rumahnya, segala yang dimiliki termasuk ladangnya, istrinya, anaknya, semua yang dia miliki itu dipagari. Makanya iblis untuk menyerang Ayub harus minta izin dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Makanya segala sesuatu tidak bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kedua, tanpa izin kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, tapi kita yang mengizinkan,
bisa terjadi dalam hidup kita. Misalnya, Tuhan nggak mengizinkan iblis mencobai kita, tapi kita mencobai diri sendiri dengan keinginan-keinginan kita. Nah, kemudian ada pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat itu bala tentara surga. Ini kan kita harus berdoa ya, minta pelayanan malaikat menyertai kita. Nggak otomatis ya semuanya ya. Pelayanan malaikat menyertai kita, makanya kita sering mau kemana-mana minta pelayanan malaikat menyertai bala tentara surga, ya kan? Kalau saya berdoa selalu tutup bungkusku kendaraanku dengan kuasa darah Yesus, dan pelayanan malaikat di depan, di muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah disertai malaikat. Nah itu. Kemudian ada api Roh Kudus dan ada senjata terang. Kita ini adalah senjata terang. Kemudian firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 12 berkata, sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus memakai perlengkapan senjata terang. Kita itu kan punya perlengkapan senjata Allah ya kan. Ada ketopong keselamatan, ada firman, ada baju jira, ada ikat pinggang kebenaran dan sebagainya. Tapi juga ada yang namanya senjata terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ini yang membuat kegelapan tidak dapat menguasainya kalau kita memakai senjata terang. Firman Tuhan berkata bahwa kamulah terang dunia. Bagaimana kita memiliki senjata terang kalau kita tidak membiarkan hati kita menjadi gelap? Orang percaya itu punya api Roh Kudus, dan ini bisa terus berkobar. Kita pernah belajar dengan berbahasa roh. Itu mengobarkan api selain kita memiliki pakaian-pakaian perlengkapan senjata ilahi. Dan kita harus memakai senjata terang, yaitu jangan membiarkan diri kita dikuasai kegelapan. Oke, yang ini cepat aja ya, karena kita tidak sedang membahas tentang perlengkapan senjatanya, tapi saya terangkan sedikit supaya kita tahu arahnya. Kemudian kita juga diberikan pakaian ilahi. Kita dulu sudah belajar di sini tentang Tuhan memberi kita pakaian atau jubah. Di sini berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya, di Yesaya 61 ayat 10. Lalu ayat 29 ayat 14 berkata, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Kemudian senjata lainnya adalah senjata kebenaran, bahasa roh, praise and worship, dan masih banyak lagi. Tadi sudah ada ya, dengan darah Yesus ya. Darah Yesus itu juga senjata perlengkapan yang menutup bungkus kita, melindungi kita. Kemudian kebenaran, ayat firman Tuhan tadi berkata, berpakaian kebenaran itu menutupi aku seperti jubah dan serban. Nah, sekarang kita melihat video ini dulu sebelum saya jelasin. Gereja yang penuh dengan urapan Allah, praise and worship yang kuat. Mereka mengetahui bagaimana melepaskan karya-karya Roh Kudus dan berbahasa roh, itu berapi. Ini video dibuat dari hasil dari penglihatan yang difilmkan supaya tahu apa yang mereka dapat di penglihatan. Pada waktu dia di gereja, dia melihat orang-orang ini sedang berdoa berbahasa roh. Pada waktu mereka berbahasa roh, maka dia melihat orang yang masuk itu tadi 2 orang belum percaya. Ini mereka 2 orang ini dari pengikut setan atau dari gereja setan yang masuk sini untuk menyerang gereja. Tapi waktu masuk gereja ini, dia melihat orang-orang ini sedang berdoa. Dan pada waktu mereka berbahasa roh, ini yang mereka lihat, bahwa orang-orang ini penuh dengan api. Pada waktu orang itu melihat api, sehingga mereka kemudian ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu mereka menerima Yesus dan Juru Selamat, mereka kemudian didoakan. Pada waktu didoakan, api itu juga menguasai mereka, sehingga mereka kemudian terjatuh, tumbang, dan awan gelap yang selama ini menguasai mereka kemudian keluar.
Nah, kita melihat ya bahwa ada asap gelap. Makanya dulu ada seseorang, jadi roh jahat itu enggak, kadang-kadang memang menunjukkan wujudnya, kadang cuma berupa asap. Ada seorang yang dulu kita layani, anak ini pada waktu dibaptis tiba-tiba teriak-teriak. Dibaptis itu teriak-teriak, manifestasi, sampai akhirnya didoakan dulu pelepasan. Setelah didoakan pelepasan, ternyata anak ini kemudian auranya kelihatan dia itu wanita banget. Ternyata dulu dia adalah anak yang ditolak orang tuanya, ayahnya pengen anak laki-laki, tapi Patu tahu kalau yang dikandung istrinya adalah perempuan, dia nggak suka. Sampai anak ini suaminya minta digugurkan, tapi istrinya nggak berhasil menggugurkan. Anak ini lahir, bapaknya tidak pernah mau bicara, karena bapaknya maunya anaknya laki-laki. Saat dia kemudian ngaca, dia ngomong, siapa saja yang bisa membuat aku laki-laki, aku akan sembah. Dia melihat di kaca ada asap tipis masuk di dalam dirinya. Sejak itu dia menjadi seorang lesbian. Dia sangat kelihatan seperti laki-laki. Tapi pada waktu itu kemudian waktu dilayani pelepasan, orang-orang yang melihat ada asap yang keluar. Ada asap tipis hitam yang keluar dari tubuhnya. Dan orang lihat, orang-orang kan gak kenal dia dari kecil, sampai dia lihat aura perempuannya itu nampak. Berarti selama ini yang wajahnya kayak laki-laki itu bukan karena dari Tuhan, tapi dari roh yang mengubah aura orang itu menjadi seperti laki-laki. Nah, kita melihat ya di dalam kehidupan kita. Saya tadi katakan bahwa roh jahat itu punya dua senjata. Kita harus tahu bahwa di dalam gereja yang penuh dengan urapan, apalagi waktu kita berdoa, seringkali kan kita mengikat roh-roh jahat yang ada di gereja, kita usir keluar, betul? Itu benar-benar terjadi, roh-roh jahat keluar. Tapi kita tidak bisa menengking manusia. Makanya roh-roh jahat tidak bisa masuk ke dalam gereja yang penuh dengan api Roh Kudus. Yang punya api Roh Kudus seperti ini, iblis tidak akan pernah bisa masuk. Tapi iblis bisa mengutus orang-orang yang dikuasainya untuk masuk di dalam gereja. Orang ini tadi adalah utusannya setan masuk di dalam gereja. Karena kita nggak bisa menengking manusia. Makanya manusia itu seringkali yang dulunya sudah menyerahkan dirinya kepada setan, kemudian tidak bertobat. Yang lebih bahaya, orang Kristen yang sudah tahu kebenaran dan tidak mau bertobat. Dia bisa dipakai iblis tanpa dia sadari. Karena dia berpikir aku adalah anak Tuhan. Padahal sebenarnya bukan anak Tuhan. Yudas merasa dia murid Yesus karena dia termasuk di dalam 12 muridnya. Dia tidak sadar sebenarnya dia adalah agennya setan yang dipakai setan untuk mengkhianati Yesus. Itu sebabnya manusia itu yang diutus setan untuk pergi ke gereja. Di gereja itulah dia yang sudah punya mental. Kalau orang ini punya kuasa roh jahat bisa ditengking. Roh jahatnya keluar seperti orang tadi di dalam penglihatan itu tadi. Yang cerita itu yang tadi yang pingsan itu, mereka yang cerita. Dia dulunya adalah dari gereja setan yang diutus oleh setan. Tetapi yang nggak bisa ditengking kalau yang kejahatan itu sudah jadi mental. Kalau kejahatan sudah jadi mental, contoh gini, ada yang namanya roh gosip, tapi ada orang yang sudah terbiasa menggosip. Orang yang seperti ini, roh gosipnya ditengking ya sudah hilang, tapi sudah berubah menjadi gaya hidup, suka gosip, apalagi sudah tahu kebenaran, gak bisa ditengking. Tapi dianya harus bertobat dan penguasaan diri mau berubah. Setiap mau gosip harus dikuasai. Makanya ada yang namanya salibkan daging, penyangkalan diri, pikul salib. Orang-orang ini yang kemudian diutus iblis tanpa dia sadari. Ada yang memang sudah dari kerajaan maut ya, misalnya dari gereja setan, dari perdukunan. Ada yang memang orang Kristen, makanya dia masuk gereja gak bisa ditengking.
Karena kita yang kita tengking kan roh jahat. Tapi karena orang jahat ini sudah menjadi mental, maka dia bisa merusak apa saja. Dia bisa merusak pernikahan dengan perkataannya. Makanya iblis itu suka memakai orang yang tidak mau bertobat. Itu sebabnya ada orang-orang yang lebih jahat dari setan. Kenapa bisa lebih jahat? Karena setan itu tetap ada takut dan hormat kepada Tuhan. Tetapi manusia bisa melawan Tuhan. Dia bisa menghujat, bisa memaki-maki Tuhan, bisa menjelekkan Tuhan dengan tidak takut. Itu manusia. Tapi setan walaupun sangat jahat, dia tidak berani untuk menghujat Tuhan. Yang bisa menghujat Tuhan nanti terang-terangan di akhir zaman adalah antikris. Antikris itu manusia. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya, kita selain melawan roh-roh jahat yang di udara, kita harus bisa menjaga hati kita untuk tidak mendengarkan mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya firman Tuhan juga berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus mengerti ya, banyak orang berpikir itu begini, wah kalau ada pendeta berzina nanti berarti ada roh itu transfer. Enggak saudara, transfer itu enggak kayak bluetooth, tiba-tiba transfer. Wah kalau pendetaku itu jahat nanti transfer dosanya. Loh enggak, kalau seperti itu ya bahaya dong. Transfernya itu dengan apa? Makanya orang-orang yang ada perzinahan sudah jelas seperti itu, kenapa nggak boleh khotbah? Karena apa yang dia katakan seringkali itu mengkhotbahkan hal-hal yang membenarkan dirinya. Setelah membenarkan dirinya, akhirnya firmannya jadi melenceng. Akhirnya melenceng dan itu akan mempengaruhi cara pikir orang-orang. Dan yang cepat bisa transfer kalau orang bisa melihat gaya hidup. Makanya ada orang misalnya, orang itu suka mabuk, suka berjudi. Jelas semua jemaat tahu. Lalu tetap dibiarkan jadi BL. Apa yang mereka lihat, itulah yang akhirnya orang kepengen meniru. Akhirnya itu yang transfer. Transfer itu tergantung kita. Maksudnya gini, oh ternyata seperti ini nggak apa-apa. Orang yang belum dewasa rohani akan merasa, oh ternyata jadi pemabuk nggak apa-apa, tetap bisa melayani di gereja. Nah, itu yang namanya transfer. Karena dia akhirnya mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi transfer itu bukan orang itu dosa tersembunyi, terus jemaatnya semuanya tiba-tiba berdosa. Enggak, tapi itu pun tergantung respon kita. Kalau kita dewasa, kita pemimpin kayak apapun, kita tahu mana yang kita harus teladani, apa yang kita harus dengar, dan apa yang kita tidak perlu teladani, apa yang tidak perlu kita dengarkan, walaupun tetap hormat. Karena awan tadi, awan gelap, itu nggak langsung masuk ke kita. Itu tergantung bagaimana kita responi. Waktu ada kekhawatiran, ketakutan, itu awan gelap itu bisa berupa masuk lewat berita-berita yang sedang viral, berita-berita hoax yang menakutkan semuanya, sehingga kemudian kalau kita mulai mempercayai, mulai takut, mulai tangkap, itu mulai celah terbuka. Makanya tadi judulnya celah, kerajaan kegelapan dan celah. Waktu kita buka celah dengan percaya, iya ya, takut, itu mulai awan yang gelap mulai masuk. Akhirnya memperkeruh hati kita dan pikiran, sehingga kita kemudian dikuasai ketakutan. Makanya sekali lagi yang dijaga dalam hidup kita, pikiran dan hati. Firman Tuhan tadi katakan, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, dan apa yang aku cemaskan itu yang menimpa aku. Karena dia mulai mikirin. Makanya jangan suka melamun dan memikirkan hal-hal yang tidak patut untuk dipikirkan. Alat selanjutnya, Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini tidak
mengajar kita hanya memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Tetapi apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu terima dan kamu dengar dan apa yang kamu lihat daripadaku, lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang benar, pikirkan yang benar, yang baik, semuanya yang di dalam firman. Itu yang menolak, yang membuat pikiran kita tidak mudah dikuasai oleh awan gelap, roh ketakutan, depresi, roh kemarahan, semuanya. Kan saya pernah sampaikan, hati adalah pintu, pikiran adalah medan peperangan. Medan peperangan itu kuat kalau pasukannya kuat. Kalau di sini adalah istana, makanya saya sering katakan zaman dulu kalau perang itu belum bisa masuk langsung ke istananya, kan ada bentengnya, itu perangnya itu di luar. Makanya tentara-tentara yang dari istana itu ada di atas benteng untuk manain, menyerang supaya musuh nggak masuk. Siapa yang merangi? Cara pikir yang benar. Makanya pikiran kita harus penuh dengan firman, hikmat, pengetahuan. Pikiran kita harus penuh dengan firman, penuh dengan hikmat dan pengetahuan. Orang yang nggak punya pengetahuan gampang ditakut-takutin. Contoh, misalnya saya dulu ya, waktu kecil, waktu saya makan ketelan biji jambu, ibu saya tuh suka godain anaknya. Hah, aku ketelan jambu. Ibu saya tuh soalnya gak pengen anaknya tuh hati-hati gitu loh makan. Terus saya gini, aduh aku tadi ketelan, nggak tahu biji jambu atau apa gitu loh, ketelan. Ibu saya langsung gini, saya saking ketakutannya ibu saya tambah gini, waduh ketelan, nanti itu jadi pohon. Ya apa itu kalau sudah jadi pohon? Keluar akar jadi pohon. Saya takut, terus kakak saya nambahin, iya itu nanti tumbuh jadi pohon. Itu saya ketakutan. Sampai kemudian ayah saya bilang gini, enggak, kamu itu digodain. Enggak ada biji di dalam perut itu bisa tumbuh jadi pohon. Biji itu baru tumbuh jadi pohon kalau di tanah. Saya langsung lega. Kenapa saya cepat sekali? Apa yang diserang, berita hoax, langsung melumpuhkan pikiran saya? Karena saya gak punya pengetahuan. Makanya banyak orang Kristen cuma taunya penuh firman. No, penuh pengetahuan. Apa saja, saudara tidak mudah ditipu oleh setan. Setan itu kerjanya menipu supaya kita terjerumus, supaya kita bisa dibunuh dan dibinasakan. Lalu ayat berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga cara pikirkan kita ini penuh dengan kebenaran. Lalu firman Tuhan berkata begini, Amsal 14 ayat 15 sampai dan 17 berkata, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Orang yang tidak berpengalaman ini artinya berarti dia tidak pernah belajar sesuatu, gak punya pengalaman, sehingga dia kurang pengetahuan. Makanya dia percaya dalam setiap perkataan, dia mudah dijatuhkan, mudah dilumpuhkan. Tetapi orang bijak memperhatikan langkah. Selain memperhatikan langkah dia memperhatikan siapa yang bicara, langkah-langkah orang yang berbicara itu siapa, bisa dipercaya nggak orang itu atau tidak bisa dipercaya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang percaya bentengnya, pertama kita harus punya damai sejahtera. Dan kita harus belajar bisa tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam tenanglah kita bisa mikir. Dalam tenanglah kita bisa mendengar suara Tuhan. Dalam tenanglah kita mulai bisa melihat dengan jernih. Jadi itu tadi ya, bahwa peperangan kita itu peperangan gak cuma melawan roh-roh jahat di udara, tapi kita juga perang melawan kebodohan kita. Kebodohan kita termasuk adalah mendengarkan orang-orang yang tidak perlu didengar. Kita membuka celah dengan bergaul, menghabiskan waktu bergaul dengan para penggosip. Maka Alkitab berkata, jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk dengan para pencemooh, dengan para pengumpat dan sebagainya. Karena kita itu akan membiarkan orang itu membawa asap gelap pada kita. Nah, orang yang sudah dikuasai awan gelap,
maka iblis bisa memberikan roh sakit penyakit. Dulu saya pernah ya ada videonya, roh sakit penyakit, kutuk dan sebagainya. Karena iblis itu selalu mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan hidup kita. Nah, itu sebabnya saya pernah sampaikan bahwa di dalam kita ini, di dalam peperangan, pertama, kita harus berperangnya melawan roh-roh jahat dengan memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang di atas, kemudian kita banyak mengucap syukur. Praise and worship, berbahasa roh, itu membakar semua yang bukan dari Tuhan. Bahasa roh mengobarkan api. Praise and worship mengundang hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, roh jahat pasti tidak mau mendekati. Makanya di dalam kehidupan kita itu tanda ada yang tidak beres masuk dalam diri kita. Waktu mulai hilang damai sejahtera. Makanya Daud itu begitu dia ngerasa deg-degan, dia langsung tahu ada yang gak benar dari apa yang aku lakukan. Itu sebabnya kalau Tuhan katakan jaga hati itu benar. Bahkan ada seorang pendosa syafaat itu melihat benih itu benar-benar benih. Benih di dalam firman Tuhan katakan gini, iman itu seperti hanya sebuah biji. Biji sawi itu adalah biji yang paling kecil di antara biji. Tapi kalau sudah ditanam, dia akan tumbuh menjadi sangat besar. Bahkan burung-burung bisa berlindung di bawahnya, menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan benih ketakutan, benih kekhawatiran, benih pahit, benih pikiran yang jahat yang iblis tanam. Kalau dibiarkan, itu akan menjadi sebuah pohon yang besar. Makanya kenapa kalau orang sudah kepahitan, sulit untuk ditebang, makanya butuh keputusan, sampai butuh kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Butuh kekuatan karena sudah mengakar dan menjadi pohon yang besar. Makanya pada waktu hal itu masih kecil-kecil, asap itu mulai harus ditengking. Nah, di dalam kita sudah pernah pelajari dan saya ada videonya. Waktu kita berbahasa roh, doa berbahasa roh itu seperti api, itu yang membelah langit tembaga. Bahkan ada seseorang barusan ini pendoa yang melihat itu seperti bola-bola api itu yang kayak meteor, kayak apa ya? Ya kayak meteor ya, kayak itu melesat. Doa-doa dengan bahasa roh itu kayak melesat. Dan iblis tidak bisa menyentuhnya, bahkan tidak tahu itu kita doa tentang apa. Karena bahasa roh adalah doa, bahasa yang rahasia. Hanya Bapa dan kita yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Maka ada yang berkata bahasa roh adalah bahasa surga. Bahasa malaikat salah, malaikat aja nggak tahu. Ini bahasa rahasia antara hanya itu adalah bahasanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Bahkan kita aja nggak tahu. Jadi kemudian itu yang membakar semuanya sampai kepada langit. Makanya kalau sampai tembus langit tembaga aja bisa ditembus oleh bahasa roh, apalagi hanya awan gelap. Makanya kita harus menjaga hidup kita praise and worship dan banyak berbahasa roh dan juga pengucapan syukur. Sekarang saya banyak merubah ya, doa saya gak banyak doa minta sesuatu, ya memang jarang minta, tapi sekarang banyak berterima kasih. Terima kasih untuk masa depanku. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau menjaga aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah menjamin masa depanku. Terima kasih untuk pekerjaanku. Terima kasih Tuhan bahwa apa saja yang aku perbuat Engkau jadikan berhasil. Terima kasih untuk hikmat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengetahuan yang Engkau tambah-tambahkan. Terima kasih untuk ide-ide yang baru. Belum atau sudah, saya sudah mengucapkan terus terima kasih. Itu melawan apa yang iblis taruh, yang iblis berusaha untuk membuat asap gelap. Nah, makanya pada waktu kita mendengarkan orang menggosip, mendengarkan orang-orang yang ngomong tidak benar, pada waktu kita mulai hilang damai sejahtera waktu dengerin, langsung tahu ini perkataan yang gak benar. Langsung jaga hati, minta pengampunan, usir setiap kuasa-kuasa gelap yang hampir menguasai kita. Jadi mengerti ya di sini ya. Dengan video ini kita mulai melihat bahwa kenapa kita harus menjaga hati dan pikiran. Karena kalau roh jahat itu sudah menguasai, makanya ada banyak orang yang diam-diam, ngelamun, tiba-tiba bunuh diri. Kenapa? Karena awan gelap itu menutupi matanya, menutupi akal sehatnya, menutupi hati nuraninya.
tiba-tiba pengen bunuh diri. Bahkan ada orang yang tiba-tiba pengen bunuh orang lain. Kenapa? Awan gelap itu membutakan. Oke, kita berdoa sebelum tanya jawab. Mari kita